Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan bab 1 dan bab 2. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amira Filza Khairunisa dari 10 IPS 2, absen 4. Bab pertama yang kita bahas adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia yang memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Kita lanjut. Masalah utama ekonomi. Masalah utama ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Bisa disebut dengan kelangkaan. Apa aja sih penyebab kelangkaan? Yang pertama, adanya perbedaan letak geografis pertumbuhan penduduk. Lalu yang kedua, kemampuan produksi. Ketiga, perkembangan teknologi. Dan keempat, bencana alam. Kita lanjut ke pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi dibedakan atas 3 dasar yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ilmu yang menggambarkan keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka, grafik, dan kurva. Lalu yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ini terbagi atas ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang ketiga, ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan atau pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Gimana sih kegunaan ilmu ekonomi? Yang pertama, mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika mengambil keputusan. Cara berpikir yang dimaksud ialah biaya peluang, marginalitas, dan pasar efisien. Lalu yang kedua, memahami masyarakat dengan lebih baik. Ketiga, memahami persoalan global. Contohnya, perang di Irak dan serangan di Venezuela pada tahun 2003 yang membuat pasar minyak dunia mengalami gejolak yang berdampak pada naiknya biaya energi di seluruh dunia. Yang keempat, menjadikan kita pemilih yang kompeten. Selanjutnya kita beralih ke bab 2 yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Apa sih masalah ekonomi itu? Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Teori masalah ekonomi dibagi menjadi 2 yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik dipropori oleh Adam Smith pada tahun 1875. Menurut teori ekonomi klasik, terdapat 3 ekonomi, yaitu masalah produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, masalah distribusi, yaitu penyaluran kepada konsumen. Yang ketiga, masalah konsumsi. Lalu, teori modern. Teori modern terdiri dari barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi suatu produk, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Kita lanjut ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir suatu ekonomi baik oleh pemerintahan maupun pihak swasta berdasarkan suatu prinsip demi mencapai suatu kesejahteraan. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini masih sangat sederhana, ditandai dengan belum adanya pembagian kerja.
Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah kegiatan produksi tidak bertujuan mencari keuntungan. Lalu masyarakat bersikap jujur saat melakukan barter. Kekurangan dari sistem ekonomi tradisional yaitu sulit mempertemukan pihak yang membutuhkan dan sulit menentukan takaran dalam pertukaran. Kita lanjut. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat ini yaitu pemerintah mengatur, mengendalikan, dan menguasai tingkat harga di pasar dengan mudah. Dan kondisi perekonomian relatif stabil dan jarang terjadi krisis ekonomi. Kita lanjut. Kekurangan dari sistem ekonomi terpusat ialah tidak berkembangnya inisiatif dan daya kreasi perorangan. Yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini adalah suatu sistem yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis adalah masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas, dan adanya persaingan usaha dalam membuat produksi yang berkualitas. Kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis ialah adanya persaingan yang tidak sehat dan adanya kesenjangan ekonomi. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan karakteristik pasar, kebijakan, dan ekonomi tradisional. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini adanya pertumbuhan ekonomi, terjaga kestabilannya, dan inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran ini campur tangan pemerintah yang lemah, berlakunya sistem ekonomi pasar, dan timbul korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kita lanjut ke karakteristik perekonomian. Perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 pasal 33. Ayat pertama yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.